Balik lagi bersama kita podcast agak lain. Nah, Memang agak lain ya bumpernya. Dul, kenapa lu nggak kuliah? Kagak ada kelas, Be. Kelas lu di mana? Oh iya itu backsound Sidul ya. Iya. Iya. Itu biasanya mau sin drama. Maksudnya gitu. Jainab jumpa Sidul. Tapi Sidul nggak pernah ketawa ya di film itu ya. Mukanya sedih aja ya. Ketawa juga Ada ya? tapi Ketawa cuman kan ketutupan kumis. Dulu Hari ini kita bakal ngobrolin soal pendidikan dari orang tua. Yo, Gimana cara orang tua mendidik anak-anaknya? tingkah orang lain, maksudnya tingkah orang tua yang agak lain lah sama kita. Iya, ya. apalagi di kita inilah ya keluarga-keluarga yang Sumatera Utara dari ini sono. ya. Itu agak lainnya banyak. Banyak kali. Banyak kali. Pendidikan memang semi akmil ya. Dan kayaknya kalian tuh ini nggak dulu apa les? Bimbel. Oh, dikasih les. Iya, gitu. bimbelin nggak? Aku SMP. SMP ada bimbel ketua. SMP. Oh? bimbel lah dari SD aku malahan. Kalau biasanya kan anak-anak yang lain tuh kan orang tua pengen anaknya bimbel, anaknya nggak mau kan. Iya. Kalau aku pengen bimbel, orang tua aku yang nggak mau. Nggak ada uang kita katanya. Kalian TK nggak? Aku TK enggak, aku enggak TK. Aku juga TK nggak? nggak TK aku. TK 0 besar. Nol besar tuh 5 tahun ya? Ya, kan ada bukan. 0 kecil, Nol kecil sama nol besar. Berarti Iya. itu Udah- setahun sebelum SD. Iya. Oh, aku nggak TK juga aku. Oh, Bang Boris TK aja. aku. Kalau Bene memang enggak ada TK di kampungnya. Kau kan masih SD masih di dalam kan? Iya, Dia kan belum di tebing. dairi. Oh iya. Kampung-kampung Dia masih di sana. pedalaman. Lagian pun jatuhnya bukan TK, bibi ngajar aja. Lebih ke ngisi kegiatan Ngisi lagi bibi kegiatan. nganggur. Tapi perlakuan agak lain bapak kalian ke kalian. Ini kita fokus ke bapak aja lah ya. Karena kayaknya yang keras tuh bapak terus. Iya nggak sih? Enggak. Iya. Enggak lah, enggak setuju. Ini nggak Nggak setuju setuju juga nih. kok. Karena aku mama kan. Mama sama bapakmu keras dua-dua. Enggak, bapakku yang pendiam. Oh, Mamaku yang Tapi kan sependiam-pendiamnya sekali meletup. tepukul. Iya, itu maksudnya. Lah emang orang bapak oke jadi kepelai sama mamanya. Bapakku memang lebih banyak diam, tapi seumur hidup sekali aku cuman dipukul bapakku. Tapi ke bapakmu kan banyak pendiam. Tapi pernah nggak kau ke kamarnya gitu? Mungkin ada diarinya. Diari. Oke, hari ini bandel kali loh. Curhatnya di diary bapakku. Ya Allah. Sekali habis mukul aku pun nangis dia habis itu. Kenapa? Apa yang kau perbuat? Apa kau perbuat? Makanya dia Dia bisa mukul. semarah itu. Semarah itu gara-gara kan aku dulu kelas 5 SD punya warung. Tunggu dulu. Kau ini berapa bersaudara? 2. Kau paling besar? Paling besar. Oh. Yang kecil cewek. Cowok. Cowok. Karena yang kecil lebih sukses dari dia. Iya. Yang kecil udah PNS. Betul. Tapi kalau dulu kan nggak ada PNS nggak ada ke arah Iya, sana. iya, kan. iya. Jadi itu gara-gara mau main bola. Ah. Kawanku kan orang-orang besar semua dulu. Aku SD, kawan-kawanku SMP, SMA gitu-gitu lah ya. mau main bola di kampung-kampung. Kasus pukul itu gara-gara aku mau berangkat main bola kan agak jauh dari rumah. Ya. Terus naik numpang gerobak gitu, gerobak sawit. Nah, pada minta rokok orang itu. Awas supaya namanya abang-abangan kan takut. Ambil aja di kedemu katanya. Kata orang itu karena tahu kau punya warung. Ambil aja kedemu. Kayak mana caranya? Udah nanti kita pura-pura beli tapi nggak usah bayar. Gitu. Datanglah aku. Nah terus? Datang aku tuh, orang tuh datang. Pura-pura nih, beli gitu. Karena warung sama kamar bapakku jadi satu. Jadi bapakmu dijual juga. Enggak anjing. Kau pikir bapakku sasetan digantung gitu. Jendela kamar dia itu langsung ke warung, ke kedai. Langsung ke warung. Langsung Kalau ke warung. tempat toilet langsung ke meja makan. Biar dekat. Iya, biar langsung Kadang-kadang disambil ya. Iya. Masuk keluar. Biar langsung berak ya. Berarti kau dibuat itu diliatin sama apa ya? Cover TTS ya. Diana Enggak, Bungki. sama gantungan kopi. Sunsil. Belum Tapi punya kan dia itu. Warung gede.
apa ya bilang kalau di kampung bilang kedai sampah, kedai sampah. Iya. Tapi kering, kedai sampah kering, enggak jual sayur ikan, enggak. Beras jual. Jual semua. Kali teh botol yang keret-keret Ada. ya basah lah besar. berarti besar lah hitungannya. Jadi toko kelontong mula-mula. Mula-mula awalnya. Oh, karena kelontong Bapak ini juga bahaya. Kelontong Boris juga bahaya ternyata. Ya, kalau habis itu Beli rokok lah, beli rokok ya. Beli rokok apa? Sempurna sebungkus gitu. Aku kasih aja lah. Oh iya, nah nih gitu. Nah. Mau cabut kawan itu dari warung. Satu orang aja cuma Satu sekali orang. aja. Bapakku keluar dari kamar. Mana duitnya katanya? Udah itu udah dilaci. Mana kasih tunjuk sama aku. Mana duitnya katanya? Ini om katanya. Mana duitmu katanya gitu. Itu om udah dilaci. Dibuka. Mana duitnya? Kau nih. Satu kawanku itu dipukul karena sekali. Pak. Sini rokoknya diambil. Taruh dia lari. Aku lah. Kenapa kok kasih? Katanya kasih kan aku lupa. Anjing. Untuk pertama kali aku nengok bapakku marah itu. Pertama kali ya. Pertama dan terakhir. Gak pernah lagi habis itu. Jadi kau ngindarin pukulan dari abang itu tapi dapat dari bapak. Dapat dari bapakku. Habis itu nggak dikawani aku mau orang itu lagi kan anjing memang. Nah, iya ada efeknya. Iya. Kawan itu dihantam bapak kok juga. Iya memang. Memakan korban jiwa. Cuman itu kalau sama bapakku. Siapa yang nggak suntuk? Tapi Sisanya sama makku Tapi lah. ngomong dia ya, mana apa dimarahi kau itu ya? Itu pertama kali Pertama kali dia marahin aku karena aku jarang ngomong sama bapakku. Kenapa? Segan. Karena bapakku pendiam, segan aku. Lebih banyak ngomong sama makku. bapak kok limbat ya. Enggak, bukan gara-gara dia gak limbat. Di rumah nggak ada pelihara burung ya? tapi maksud aku bisa semarah itu hitungannya itu kan rokok ya maksudnya. Lagian kan masih SD aku. Oh iya tapi itu fatal juga ya maksudnya kebohongannya ya. Kebohongannya. Ya. Habis itu ngadu lah dia sama makku. Wah habis lah aku. Habis kok ya. Aku ngomong sama mak, aku dekat sama makku bukan berarti malah disayang. Disikat juga tapi ya. Makin capek aku sama mamaku. Kena gibal lah ya. Mamaku nak gibal terus, batang leher dipijak sama makku. Sama mama kau. Batang leher pun pijak. Batang leherku dipijak. Mama McGregor. McGregor kayaknya. Berarti kau lihatlah surga itu ya. Iya. Surga dibuat lapangnya gini kan. Terlihatku. Tapi cuma diintip-intip aja, tipis-tipis aja. Soalnya di leher kan posisinya. Itu udah SMP tuh. SMP tuh. Udah SMP. Pertama kali cabut sekolah. Ketahuan ngadu, kukira baiklah dia. Gak ada masalah karena siang itu habis ketahuan nelpon dia bebe aja. Aku latihan bola di lapangan bebe aja dia. Malam selesai buat PR lah jam-jam 8 tiduran lah aku depan TV kan. Nah, tensinya di situ. Dipijaknya batang leherku berdiri dari atas. Wow. Cabut kau lagi? Enggak. Pijaknya lengket sini. Disuruh cabut tapi ditahan. Gimana? Cabut kok lagi? Bukan disuruh cabut. Bukan cabut Cabut itu. sekolah lagi kau. Enggak. Bolos. Jadi aku kalau didikan mamaku. Keras mama kok. Keras. Mama kok kuat kan? Niatnya mau kuat. Oh niatnya mau kuat. Niatnya mau kuat. Oh udah lah ya kan kalau gitu. Banyak-banyak ngobrol sama Aprilia, Manganang. Manganang. Manganang kuat. Iya. Tapi basicnya laki kan dia. Itu kan setelah sekarang ini. Setelah diperiksa memang. Catam berarti dia sekarang. Catam apa Caba sih? Nggak tahu dia sekarang, tapi dia udah pindah ke kesatuan laki-laki kayaknya. Oh iya? Karena Iya, yang iya. mengumumkan pertama kali mengumumkan bahwasannya dia laki-laki kan TNI. kasat. Kasat juga. iya. Kasat juga. Tapi turun jabatan lah ya jadi pramuka ya. Kenapa pramuka? Serem juga ya emak gua berarti ya. Seram, tapi Seram, ya. sejak abis stroke dia sedih aku pas dia stroke sedih karena Siapa? mamaku Bos cewek. bos cewek stroke dia. Tapi udah stroke. sembuh, sekarang udah sembuh. Udah sembuh. Oh. Udah normal, nggak ada efek apa Nggak yang ada, tinggal-tinggal nggak ada, gitu nggak nggak ada. ada. Ya. Mata aja agak Kau seneng kabur. apa sedih? Sedih. Sembuh. Sedih waktu dia stroke. Senang apa sedih dia sembuh? Goblok. Siapa tahu kan? Kalau Oh, pas nggak sembuh. bisa diinjak lagi nih aku. Kalau pas sembuh senang, pas pertama kena itu Enggak, Ben. sedih kali. Enggak semua kita ini selek sama orang tua. Tahu. Betul. Aku walaupun sering berantem sama mamaku tapi nggak selek. Nggak selek. Nggak selek, komunikasi lancar. Kau Lancar, pikir lancar, kayak lancar. kau, Ben. Udah gini aja, Benny ceritalah. Kalau Nggak, dia terakhir aja. ya Ketua Boris. Aku kalau Tunggu sebelumnya Ketua Boris meninggal Bapak umur berapa?
Aku SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh ya. 2001, satu hari setelah 9/11. Itu di mana? Oh, 9/11. 9/11 11 September, Hah? 12 September abangku ulang tahun, ninggal bos cowok. Yo. Agak lain kadonya ya. Iya, Agak memang agak lain. lain. Itu yang dipikirkan dia seumur hidup. Kenapa bisa pas gitu? Pas di ulang tahunnya ya. Iya. Agak lain kadonya Iya, memang. iya. Ketua anak nomor berapa? Dari Bungsu. berapa? Paling kecil dari? Empat. 4 ya. Laki-laki semua ya? Pertama cewek, kedua, ketiga, keempat cowok. Ini hitungannya kalau nggak dapat siksaan dari bapak dari abang-abang nih. iya. Padam nih pasti nih, yakin aku nih. Itu momen taunya itu lagi ngapain? Tahu apa? Maksudnya Meninggal. dikabarin meninggal gitu. Oh, di sekolah lah. Oh, Tapi pelajaran olahraga. Sekolah Katolik, nggak bisa cabut, nggak bisa apa kan? Iya. Pelajaran olahraga standar lah kan, cuman nggak mau ganti celana olahraga. Iya. Jadi celananya masih celana biru, atasnya olahraga. Oh, baju olahraga. Digulung celananya digulung. Enggak, kan dia kan dia celana pendek. Pendek. Oh, SMP celana pendek ya. Iya. Olahraga plaplu masih jam kedua jam ketiga olahraga itu kan masih pagi tuh kan. Iya. Dan pelajaran kedua ketiga datang guru BP. Boris. Enggak, guru BP kami di lapangan, ada lapangan basket, ada lapangan bola gitu kan. Ih, siapa tuh siapa? Siapa nih yang mau dimarahin nih? Aduh, aman aku gak pakai celana olahraga. Iya. Datang ngobrol sama guru olahraga yang manggil namanya Pak Trispin Pinem. Pinem. Oh, kejam itu. Kejam. Barang siapa ada menduduki bola voli didudukin nama dia. Peang, karena peang. Pasti peang bola voli. Jadi kocak pam. Bola voli peang. Di Bandung ini ya. Bandung. Pinem Margana. Pine Marga. Boris ini. Aduh, aku lagi kan kawan-kawan udah. Karena si anjing-anjing kan. Udah masuk. Ini dipanggil sama guru. Aduh, kenapa bu? Siapa bu? Ayo ikut ke ruangan BK. Apalagi dalam hati. Kalau udah bawa ruangan kasusnya berat biasanya Iya, kan. masuk ke ruangan BK katanya. Apalagi lah salahku ini. Apa ketahuan bawa rokok? Udah, itu udah mau rokok. Rumah gede. Iya, gede juga dia rupanya. Rumah gede apa ya? Apa ketahuan ada porno-porno atau apa? Kan bisa aja kami lagi olahraga atas kami gajian. Iya. Udahlah. Ini ada paman kamu datang katanya. Ada uak kamu datang. Wah. Bapak tua, abang. Bapak tua, iya. Hah? Kenapa? Nggak tahu katanya. Ya udah. Didatangin, udahlah, diajak, ayo kita ke rumah sakit. Kenapa Bapak tua? Bapakmu lagi sakit katanya. Masih Tapi memang posisi pada saat itu memang lagi sakit. enggak. Oh, enggak. Sakit. Aku berangkat Berangkat sekolah. dari rumah sehat. Sehat, masih nganterin aku ke terminal pakai motor. Datang, sakit kenapa? Nyampe, Tuan Melvin tidak bisa dikunjungi selain keluarga inti. Ngeri kali bapakku ini. VIP kawan. Eksklusif ya. Oh, VIP kawan ini. Keluarga inti aja nih ya kan. Makanya nggak nerima. Oh, keren. Buka pintu, udah ada Pak Pendeta. Wah. Udah lagi berdoa, bos cewek udah nangis, abang-abangku semua, kakak-kakakku juga udah nangis. Tapi itu masih ada. Udah meninggal. Udah nggak sadar. Oh, udah nggak sadar. Tapi belum meninggal. Belum. Masih kayak yang di apa namanya? Itu di film-film yang Iya. Nah, itu langsung Itu abang. lagi ngelihat harga saham. Nah, kalau lagi itu biasa kupingnya diajani banget. enggak dong. Kan Kristen. Iya. Terus perasaanmu pertama kali apa tuh yang responmu gimana? Masuk dari pintu itu 2 langkah, nangis. Nangis ya. Nangis. iya, Sedihnya iya, itu iya. karena kenapa? Di kemudian hari lah baru aku makin sedih lagi pas pembagian rapot kenaikan kelas. Bos cowok itu berjanji kalau kau nanti ranking berapapun itu di antara 10 besar, kau mau beli motor apa aja bapak beli. Idi cantik kali harusnya. Ranking berapa itu waktu itu? SMP kelas 2. Ranking berapa itu? 6 waktu itu. Cair dong harusnya itu ya. Harusnya cair ya. Itulah yang bikin makin sedih. Aduh, coba kalau hidup aja dulu gitu. Kan ada dulu motor dulu. Nah, pas kelas 3 mau bayi ya nggak apa-apa lah gitu. Pantasan itu kulihat kau tiap lihat motor kesal sama orangnya. Kenapa kau hari ini tiap lihat Tapi
motor marah. Bapak abang kejam bang? Kejam waktu SD. Aku kan SD negeri. Di dalam komplek perumahan gitulah ya. SD danga-danga lah gitu. SD kaleng-kaleng. Mau dipindahin lah aku ke SD Katolik. Oke. Iya, dipindahin lah. Itu kelas 2 mau ke kelas 3. Sebagai anak SD kan kok dipindahin gitu, ada teman baru, aduh takut, malas lah pokoknya. Tes. Di sekolah yang kata itu harus tes. Oh, harus tes. Tes tertulis. Kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2 baru. Gue salahin lah biar aku nggak pindah. Disetel lah ya. Iya, kalau nggak keterima kan dia pasti ya mau nggak mau nerima dong ya. Iya. Anakku nggak sanggup gitu. Betul. Apalagi dibuat gitu kan. Nggak bisa sekolah itu disogok-sogok karena kan sekolah Katolik lu dulu zaman kita kan terkenal ya udah dia paling top lah gitu. Iya. Kalau sekarang kan di atasnya sekolah Katolik ya sekolah internasional. Iya. Udah, aku salahin yang nemenin pindahan itu mamaku. Yang nemenin nganter karena bapakku ngantor. Bos cowok kan ngantor. Dia kantor jadi ketua, bukan ketua, apa bilangnya ya? Kepala gitu-gitu. Iya, kepala perangkotan Sebendung Raya itulah. Iya. Organda. Organda itu apa? Organisasi angkutan darat. kalau nggak Oh salah. gitu. Punya TNI AD kan? Bukan lah, punya umum lah. Tapi bapak abang tuh ketua yang perangkotan itu. Jadi Dia jadi sekretaris umumnya. Berarti keputusan dia juga mempengaruhi kayak misalnya angkot naik harganya turun. Bisa. Angkot nggak boleh begini, angkot nggak boleh. Dulunya kan dia supir angkot. Jenjang karirnya gitu. Kena dulu. Betul, apa adanya. Datang ke Bandung nggak tahu skill apa jadi kena. Naik supir. Naik jadi supir tembak. Supir tembak dulu ya. Sekarang supir batangan. Supir batangan ini dalam seminggu dia dapat 4 hari. Oke. 4 harinya itu hari kerja semua. Jadi penumpangnya pasti banyak lah. Gitu. Baru nyicil angkot, dapat 1, ketagihan, candu. Ada candunya ya. Bukan mencoba step lebih baik, tapi candu ya. Candu. Bangun tidur yang dipikirkan angkot. Nggak mungkin nggak candu dari 1 jadi ya lumayan. Iya. Itu udahlah salahin kan. Udahlah mamaku ke rumah. Ini anakmu nah katanya. Nggak masuk nilainya tadi. Langsung ketahuan hari itu juga. Iya. Pas aku kan selagi siang itu tes pulang ke rumah nggak bisa dipindah. Nggak bisa dipindah ya kan. Kirain nggak ada masalah lah kalau nggak ada pindah. Polos awak ya kan. Pulang sore bos cowok udah beres ngantor, lagi nonton TV dia di ruang tengah. Nah anakmu nah tadi tesnya ini nilainya. Mana dia katanya? Takutnya itu. Mana dia katanya? Mana dia? Aku udah lagi di bawah di toko kan. Di toko lah ngambilin apa? Bonbon lah ya. Iya kan, bener-benerin ini main-main apa? Beras ya kan. Dibikin jadi gunung ya kan. Boris, panggil bapak kau nak ke atas. Ya udah. Kenapa pak? Masih polos aja. Masih polos aja ya. Sini dulu Amang, duduk dulu sebelah bapak ini. Masih sweet ya, masih manis. Takutnya aku. Sini dulu. Kayak nonton thriller. Duduk di sini sebelah. Ini kenapa? Ya memang nggak bisa pak. Aku masa gitu aja nggak bisa, buru kali kau kata pam. Nggak pakai lihat ya. Nggak pakai lihat. Ada belakang. Langsung ke tepang. Gue bilang lain rupanya. Karena ekspektasi abang nggak mungkin kena pukul ya. Ekspektasi aku adalah dia harusnya ngerti anaknya bodoh. Udah gitu aja gitu. Iya. Anakku nggak sanggup udah gitu. Karena sebelumnya nggak pernah mukul dia berarti. Oh nggak pernah sama sekali. Justru dia yang bela. Mamamu kan ya cerewet. Udahlah nggak usah lagi nih. Udah sini apa segala macam. Anak paling kecil pula ya. Bungsu kan? ya kan. Udah nggak sangka. Mungkin dia pas daftar ke sekolah itu udah ngobrol. Sama kawan-kawan angkotnya kan. Enggak, atau mungkin di sekolah yang lama dia tahu Boris pintar sebenarnya. Atau dia ngobrol juga ke sekolah ini, anakku mau pindah sini bisa, tapi harus tes dulu. Tesnya emang susah, nggak gampang nih, sebodoh-bodohnya pasti lulus. Rupanya nggak lulus, di bawah bodoh. Mungkin ya. Jadi dia marahnya itu karena malu.
Kalau udah itu bang, aman itu. Aman ini formalitas aja. Soalnya ada dibilang dia, masa gitu aja nggak bisa. Gitu aja nggak bisa itu. Udah telanjur pamer Iya. kawan. Mungkin udah dipesannya seragamnya kan. Ya udah seragamnya ku DP katanya. Mau kemana bang? Pulang ini anakku mau sekolah bagus ini. Gitu Karena kan. tampar, marah-marah lah dia. Makanya belajar gini-gini. Bapak tuh menyekolahkan kau ke sekolah Katolik biar kau nanti ke depan begini-begini. Udah diam, lah pun udah nangis. Aku kan, udah, ya udah, ayo kita pergi sekarang. Hah? Pergi kemana pak? Udah kita beli makan aja dulu, beli KFC katanya. Wih. Ya, merasa bersalah kan, Bang? Merasa bersalah. Iya. Ada, ayo. Permintaan maafnya ada ya. Di mobil sakit tadi emang. Ngantem ya pun nggak lihat. Ngantem ya nggak lihat. Pak. Sakit tadi emang. Maafin bapak ya. Nah. Bapak pikir tadi nggak kenal. Ternyata kenal. Itu bedanya kalau bos cowok sama bos cewek aku. Kalau bos cowok tuh ada dia memang langsung dimaafkan. Kalau betul. bos cewek udah merepet, nggak ada feedback apa-apa lagi. Nggak ada. Betul, aku Nggak gitu ada. juga soalnya kalau bos cewek. Kalau kau dah. Aku tuh sebenarnya kalau tapi abang dari abangnya abang ada dapat itu nggak dapat Oh, pelajaran? abang aku pernah kena selang lah. Sama bapak? Iya, selang. Wup, gitu ada bunyinya. Kau tahu kan selang kalau diayun tuh Iya, kan. ada bunyi. Gitu Macam ya? warga Aceh ya. Kena cambuk. Oh, bukan. Kalau aku sama bos cewek udah paling sering kemoceng lah. Kemoceng itu harusnya 10 biji dijual. Harusnya. Karena emosi semata. Dicari. Oh ini cuma alat pukul yang kemoceng itu dari 10 9 rusak. Udah nggak bisa dijual tuh Nggak ya? bisa. Awalnya display ya. Pas ada yang mau beli komoceng nggak bisa. Ini untuk mukul anak. Itu nggak maksud aku dari abangnya abang. Abang pernah dipukul gitu nggak sih? Jaraknya berapa tahun Glenn? Dari Aku abang. jauh, aku proyek kebobolan. Oh. Aku sama abangku yang ketiga itu yang paling dekat sama aku itu umurnya selisih 8 tahun. Jauh ya. Jauh. Tapi pernah dapat siksaan dari dia? Bukan siksaan ya, apa? Pukulan. Enggak, Oh, nggak pernah. nggak pernah. Kami nggak pernah ada sesama di antara kami paling ceng-cengan doang. Nggak pernah sampai ada. Agak lain ya. Agak lain. Soalnya normalnya dapat. Normalnya dapat. Karena aku pernah gitu, dulu waktu kecil tuh aku sama abangku tuh sibuk kali berantem. Nih ada jadi bapak kan apa namanya? Mebel. Oke. Jadi Mebel. kerjaannya kan mebel. iya, iya, Jadi iya. kerjaannya itu Kenal lah sama Jokowi ya. enggak. Kan mebel. partner mebelnya orang Arab. Bapak kan kerja mebel, lebih sering dia merantau. Jadi kalau dia lagi di rumah, berarti dia lagi nggak ada kerja tuh. Nah berarti ada masa di mana dia sering di rumah tuh, maksudnya di rumah aja. Karena dia dapat proyekan tuh kayak Pekanbaru, kayak mana, dapat Dari itu mana. kayak kerjaan kita sekarang lah. Selagi Betul. ada. Ada. ya, Kalau nggak ya, di rumah. Nah ada momen di rumah dan kayaknya dia memang waktu itu pening kali modelnya. Oke. Ya iyalah, kan di rumah. Berarti kan nggak ada kerjaan. Kita juga kalau lagi di rumah pening. Nah anak pertama kan cewek. Cewek. Ini kesayangan kali nih sama bapakku Oke. dekat kali. Yang kedua cowok. Aku juga proyek kebobolan. Jarak aku sama abangku 5 tahun. 5 tahun. Jauh Kaulah kan. muncul ketiga. Ya, udah. Aku kan selek terus tuh sama abangku tuh. Aku anak kecil kan ngerasa kayak mamaku bela aku terus. Jadi kayak udahlah jangan diiniin, jangan diapain gitu. Dia ini bapakku nih kayak udah hampir seminggu kalau nggak salah tuh di rumah aja. Udah kursi kami tuh dibagusin lah. Jadi kan kami ada Saking dia nggak ada kerjaannya. karena memang apapun ceritanya sebenarnya tukang mebel itu kan benerin kursi apapun. Iya, kan. iya, iya. Tapi kursi orang mebel itu rata-rata paling jelek. Iya. Karena dia nggak fokus ke situ. Iya, iya, Nah hari itu ada kayaknya saking nggak ada kerjanya kursi kami pun dibetulin. Jadi ada fase di mana dia kayaknya udah ini keluar duit aja kayak nggak ada pemasukan apa semua anak sekolah kan. Aku SD tuh ingat kali aku tuh rebut-rebutan buku tulis sama abangku. SD kami kan sama tapi rebut-rebutan buku tulis. Dan kami tuh di rumah nggak boleh manggil kau. Boleh ya. Kami nggak boleh manggil kau. manggil abang. Abang manggil abang gengsi. Jadi Iya, manggilnya? Kue. Oh kue, ya ya. Kayak kowe, kayak kowe-nya Jawa. Jadi bahasa Jawa. Iya, kowe pun gitu maksudnya. Tapi kami gengsi dan kami nggak boleh kalau ada yang ketahuan manggil kau. Dimarahin? Wah, disikat, tali pinggang gitu. Nah, ada masa kami ribut dari pagi, Bang. Dari pagi pergi sekolah ribut. Pulang sekolah ribut. Sampai sore ribut. Ribut. Itu dia udah pening kali. Kok pikir dia megang martil tuh. Mau dijadiin kursi kan ya. Megang martil dia megang martil ini. Ribut aja kami ribut. Martil Bang, diantem ke tembok. Udah buah gitu Bang. Gue redam kan.
Diem berangkat keluar kan tilam dipukul pakai pukulan tilam itu. Iya, Pukulan tilam tuh. pukulan rotan itu. Pukulan rotan itu keluar dia ada pukulan tilam tuh diangkat. Diambil. Di leherku di belakang ditarik, udah bak. Di sini 3, 4 abangku bak. Ribut deh kerja kalian. Balik lagi dia habis tuh ngapain? Psikopat bapaknya. Enggak kejadian apa-apa. Balik bagusin kursi lagi bapakmu. Tapi kalau dia udah di tahap itu Ki udah paling bahaya berarti. Hilang darah bukan pasti Iya. kan? Hilang darah kalau kayak Putih gitu. tahu, mukaku putih tahu sama abangku putih Bapaknya tahu. coming from Bihar. Tapi betul yang abang bilang, habis dari situ dia tuh kayak ada rasa bersalahnya. Nah nggak lama dari situ ada panggilan kerjaan, merantau lah dia. 3 hari apa 4 hari gitu, kemana keluar kota gitu. Papa pulang nanti, gini Pak, kalau pergi pulang bawa mobil remote lah atau apa gitu. Kan kalau masa-masanya mobil remote gitu kan. Cuman kan namanya anak mebel kan, tidak mencukupi kan. Mobil-mobilan kayu sama remote dikasihnya. Mobil remote. Satu mobil, satu remote. Nggak bisa connect dong. Pulang ya nanti papa pulang, ini kan ada kerjaan, papa pulang papa beliin gitu. Wih aku seneng lah, ngerasa kayak yang kemarin dilakukannya termaafkan lah. Pulang dia beberapa hari kemudian dia pulang, ini yang agak lain nih, dia pulang tahu yang dibeliinnya apa? Helikopter remote. Kan di atas ekspektasiku kan. Iya. Pak ada mobil remote-nya, papa beliin helikopter remote. Wih, berarti bayangan aku helikopter naik Bisa terbang-terbang. gitu kan. Iya. Ternyata helikopternya itu ada benangnya bang. Jadi dia ditempelin ke atas, helikopternya muter-muter gini aja. Agak lain Yang terbang di situ iya, aja ya. situ aja. Yang dia benang terus ada tempelan lagi Tempelannya gitu. di atas. Iya. Sebenarnya layangan. Dia cuma muter-muter di situ Muter-muter aja. aja, remote-nya agak lain. Ini pun nggak bisa dikontrol ini. Arahnya muter-muter aja. Tapi kalau dipikir dari cerita kita 3, setiap dimarahin bapak, ujungnya bapak minta maaf nangis. Minta maaf. Aku kan nangis bapakku. Iya. Bapakku ngasih itu lah, ngasih itu. Ditanggung jawabi. Ditanggung jawabin. Ditanggung jawab, ya. Pasti beda sama Bene. Iya, makanya dia terakhir. Makanya. Karena Bene dari kecil sampai besar perseteruannya kan. Tapi aku sampai umur berapa tuh udah nggak dimarahin sampai umur SMP apa ya kalau nggak salah SMP itu pindah kekuasaannya ke abangku. Aku pernah ketahuan. Kalau kami sistem pukul-pukul itu semua stop di SMP. Iya. Gibal-gibal tuh semua stop SMP, SMA udah nggak, cuma diomongin tok udah. Ku tanya ke mamaku kenapa? Bahaya kalau sampai SMA tetap dipukulin, nanti melawan Jadi tuh ya. jadi berantem. Betul, Karena betul, satu betul. udah merasa juga aku udah dewasa kan. Betul. Dan kalau kita kata modelnya kan kalau berantem tuh biasa Iya. nggak ada yang mau Iya, kalah. yang lucu adekku, dia masuk SMA, dia karate. Kutanya, Yang cewek dong, yang laki-laki, adek aku kan adek 2. Oh yang angkatan laut itu. Iya. Dia karate, kutanya ngapain lo ke karate? Ngelawan bapak lah, apa lagi katanya. Apa lagi katanya. Kalau gerak dia gerakku. Motivasinya bukan untuk kalau ada kriminal menjaga diri, enggak, ngelawan bapak. Bahkan motivasinya tidak melindungi keluarga. Kalau gerak dia gerak aku. Agak Gerak dia gerak aku. Nah, cuman kalau agak lain ini maksudnya kalau sama anak laki-lakinya, dia kan pasti selalu fisik lah gitu. Ya. Selalu mukul sama adikku yang laki-laki sama aku tuh udah pokoknya kami dipukul itu kayak Capek makan lah ya. makan Pernah sehari-hari gitu lah ya. ya. Cuman aku yang kemarin kulihat bapakku agak lain kali bapakku ini tuh ketika adikku punya masalah yang cewek. Narkoba. Masalah kan nggak harus besar. Iya, betul. Jadi kan adikku kan paling kecil, anak Ya, paling terakhir ada tuh masalah lah gitu. dekat lah itu sama bapakku, dekat kali mereka. Pokoknya kalau marah-marah itu biasanya ditegur aja. Iya iya. Anak cewek tuh gitu ya dekat sama bapak ya. Heeh. Nggak tahu ya. Abang, kakak abang? Kakak aku dekat sama bapak, iya. Iya kan aku, Iya, kakakku dekat Saking sama dekat, bapak. saking dekatnya dua-dua sekarang udah almarhum. Oh kakak abang udah Pengen nggak ada? bareng Kakak aku yang cewek udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Ya. Meninggal tua waktu itu umur 40-an. Oh. Agak di skip aja ya. Jadi dragging ya. Kok turun moodnya ya? Jadi dragging. Pokoknya akrab lah mereka kan. Anak kesayangan lah gitu. Belum pernah aku lihat bapakku marah kali sama adekku. Yang cewek ini belum pernah. Nah,
Waktu itu dia pokoknya kelas 6 SD itu SD-nya tuh dekat rumah. Jadi pulang dekat-dekat gitu kan. Habis itu pindahlah dia ke SMP. SMP-nya ini agak jauh dari rumah. SMP udah di tebing, Glenn? Udah di tebing. Oh, udah di tebing. Aku pindah ke tebing itu aku kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Terus udah pindahlah dia ke SMP kan agak jauh. Nah, seminggu lah masuk sekolah, punya kawan lah dia kan, kawan baru gitu ya. Kawan baru. Habis itu waktu itu kan belum ada handphone dan segala macam, belum bisa kabar-kabarin kan. Ke rumah kawannya lah dia pulang sekolah. Cuman kan dia nggak ngabarin siapa-siapa. Nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu siapa-siapa. Akhirnya bapakku ngeliat udah jam 3, anakku mana ini nggak pulang-pulang. Mana masih baru kan? Iya masih baru, kayak mana ini masih seminggu masuk SMP. Iya. Habis itu kan, kau cari dulu ke sekolah katanya, kau kelilingi kota tebing tinggi gitu katanya, kau cari katanya kan. Wah jadi aku juga yang capek kan. Nah udah aku keliling, ku cari, ku tanya ada kenal Gita nggak nama dia gitu, ada kenal nggak ada. Akhirnya sampai jam 4 pulang aku ke rumah, nggak ketemu pak katanya, diam aja di teras. Suntuk kali mukanya. Iya. Di mana nih anakku? Itu dalam hatinya kalau Beni yang hilang nggak masalah. Di mana nih anakku ini katanya. Pikirnya kan, aduh lama setengah 5 datang adikku. Dengan Pulang dia. wajah bahagia habis main. Wajah bahagia habis main kan. Iya. Selalu begitu ya. Kita nih ya selalu begitu ya. Pulang dia kan, datang dia. Habis itu bapakku kan udah diam depan rumah kan. Datang dia. Pak gitu katanya. Diam kau berdiri di situ katanya. Tidak ada feedback. Pak katanya Disapa jawabannya gitu kan. Harusnya Pak, ya nak. Ya. Pak, diam kau di situ. Diam kau di situ. Habis itu dibilangnya sama aku, Dion, aku dipanggil di rumah Dion kan. Iya. Aku nonton Tersayang kebetulan. Dion sama Mayang. Dion. Ambil dulu pulpen sama kertas katanya. Habis itu dibilang sama adekku, dari mana kau tadi? Dari rumah kawan pak. Bapak tahu nggak kau dari rumah kawanmu? Nggak tahu pak. Kalau kau keluarga harusnya tahu nggak? Tahu pak. Berarti kau bukan keluarga. Dion tulis dengan ini. Kutulis dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan nama bapakku Amran Raja Gugu memutus hubungan dengan Gita Raja Gugu. Habis itu udah kau tulis, udah ambil materai. Katanya, ambil kan masuk ke dalam. Nggak ada pak, beli dulu katanya. Jadi kau bayangin, aku pergi beli. Selama aku pergi beli, adekku berdiri di situ, bapakku diam di situ. Habis itu aku balik lagi, tuliskan, tanda tangani. Nah, Baru bila hal ini kali ini udah ditandatangani di bawah itu ada tulisannya lagi. Kali ini hubungan keluarga tetap terjalin, tetapi apabila terjadi sekali lagi, maka hubungan ini tidak bisa diperbaiki lagi. Udah gitu. Karena aku pikir, adekku diapain nanti nih? Nggak mungkin dipukul, pikirku kan. Ternyata betul lebih kejam. itu bapak kau tuh apa? Basicnya sekretaris. Kayaknya taat kali sama. Kok kayaknya hal yang nggak aneh dengan surat menyurat gitu. Untuk anak sendiri lagi. Iya. Habis itu kan adekku udah nangis lah, itu udah nggak karu-karuan lah nangisnya kan, minta maaf. Dipikirnya apa salahku pikirnya kan. Habis itu udah selesai Dion, udah ambil bingkai. Aku taruh di bingkai, ditaruh di ruang tamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bapak Beni. Bapak Beni agak lain, Bapak Beni.